Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di hari Senin yang ceria. Di tanggal 19 ini kita bertemu kembali dan besok kita akan merayakan hari raya apa? Hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Nah, di hari raya Kurban kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban itu adalah seperti kambing, sapi. Nah, itu adalah hewan-hewan kurban. Terus ayam boleh nggak? Ayam tidak boleh karena dia berkaki dua. Yang boleh itu ya adalah binatang yang berkaki empat, seperti kambing, seperti sapi. Nah itu ya. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Hari raya dilakukan itu adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, untuk kali ini nanti kita akan menyaksikan video bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, seorang anaknya yang akan disembelih, yang dimana itu merupakan perintah dari Allah. Dan akhirnya kenapa? Kok bukannya Ismail yang disembelih, tapi kenapa domba yang disembelih? Nah, nanti anak-anak akan menyaksikan videonya ya. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum belajar, seperti biasa, kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Nah, Siti Hajar adalah istri Nabi Ibrahim yang melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke suatu tempat yang sangat jauh. Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang pada waktu itu masih bayi, terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Siti Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang sangat menyengat. Tidak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan Siti Hajar dan Ismail itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah. Karena kelelahan, akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya.
Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpinya itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyat tidak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun digantikan dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, engkau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melaksanakan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah menyaksikan anak-anak semuanya. Nah, dari kisah tersebut kita bisa ambil hikmah dari cerita tersebut. Kenapa kok akhirnya domba atau kambing yang dijadikan kurban dari kisah tadi, kisah Nabi Ismail? Ya, anak-anak pasti sudah tahu, karena Allah menguji ketaatannya terhadap Nabi Ibrahim yang sangat sayang kepada Nabi Ismail untuk disembelih. Mau nggak Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Dan Nabi Ismail ternyata itu sangat juga patuh terhadap perintah Allah. Akhirnya dia sebagai seorang anak, karena itu perintahnya dari Allah, akhirnya dia mau disembelih. Nah, ternyata Allah melihat, wah, ternyata Nabi Ibrahim dan Ismail itu mau menjalankan perintahku. Akhirnya melalui malaikat Jibril, yang tadinya Nabi Ismail yang sedang tidur untuk disembelih, digantikan oleh domba. Nah, seperti itu, karena Nabi Ibrahim dan Ismail sangat taat terhadap perintah Allah, walaupun berat, karena mau dibunuh, mau dipotong, tapi ternyata Allah tahu, wah, ini ternyata mau menjalankan perintahku. Akhirnya digantikanlah oleh
hewan, seperti itu, oleh domba. Nah, oleh karena itu kita harus taat terhadap perintah Allah. Bagaimana cara kita taat? Mengerjakan sholat, terus berbuat baik, taat kepada orang tua, mama, papa. Nah, terus juga berpuasa. Nah, seperti itu. Tanda kita taat kepada Allah. Ya, anak-anak pasti bisa ya. Biar nanti Allah juga sayang sama kita. Oke? Nah, setelah itu kita akan membuat bulu domba dari kapas. Nah, ini dari kapas. Nah, anak-anak, ini kapasnya sudah diambil, boleh diambil seperti ini. Terus nanti kapasnya itu digulung-gulung. Nah, digulung-gulung seperti ini. Ambilnya boleh tipis-tipis kapasnya ya. Nanti digulung-gulung, pokoknya bisa menjadi bulatan. Nah, nanti ini ditempelkan nih. Nah, ditempelkan biar enak. Anak-anak sudah menempelkan dulu di sini. Lemnya sudah ditempelkan, lemnya sudah diginikan. Nanti tinggal kira-kira sudah. Nah, nanti tinggal dipasang-pasangkan deh. Nah, tuh ya, dipasang-pasangkan seperti ini sampai dia benar-benar tertutup. Nah, Bunda sebelumnya sudah mengumpulkan seperti ini jadinya. Ya, tinggal nanti dipasang-pasangkan seperti ini. Oke, bisa ya. Nanti lihat hasilnya dari video Bunda ini, bagaimana dombanya. Oke, ini sampai tertutup nih, sampai tertutup tuh. Ya, sampai tertutup seperti ini. Sampai tertutup. Nah, nanti kalau sudah, nanti tinggal kita memberi warna pada mukanya, pada kakinya. Oke, nanti lihat ya hasilnya dari video Bunda ini. Tara, sudah jadi dombanya Bunda. Nah, ini adalah hasil dari menempel bulu domba dari kapas. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Nah, nanti kakinya diwarnai penuh dengan warna hitam. Mukanya tidak usah ya, seperti ini saja. Oke, kalau sudah jangan lupa nanti namanya diberikan di atas sini. Oke, seperti ini anak-anak pasti bisa. Aku bisa. Aku hebat. Aku bisa. Aku hebat. Oke, nanti ini difotokan ke Bunda ya hasil karyanya. Oke, bisa ya anak-anak. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini dengan mengangkat tangannya. Yuk doa selesai belajar. Ya Tuhanku, terima kasih atas lindungan yang Engkau berikan. Amin. Sampai jumpa. Selamat. Kita besok akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kita bisa ambil dengan mentaati perintah Allah, dengan caranya yaitu menjalankan perintah Allah dengan berbuat baik, sayang sama orang tua, ya, berkata juga yang baik, berbuat yang baik. Oke, sampai jumpa anak-anak. Selamat, kita besok libur ya. Oke.